saksikan. Apakah kalian tahu kapan ketapel ditemukan? Ketapel ditemukan pada tahun 300 sebelum Masehi oleh orang-orang Yunani. Selama bertahun-tahun ketapel didesain ulang oleh para tentara, sehingga ketapel ini pertama kali digunakan yaitu pada tahun 399 sebelum Masehi pada perang. Ketapel ini juga digunakan oleh para orang Indonesia untuk melawan penjajah selain bambu runcing. Selain digunakan untuk berburu, seiring berjalannya waktu, ketapel dikembangkan dan didesain ulang oleh para seniman untuk digunakan permainan tradisional yang aman bagi anak-anak. Nah, ketapel sendiri dibuat dari kayu atau pohon yang didesain membentuk huruf Y. Dari kedua sisinya diberikan karet dan di antara dua karet ini diberikan tumpuan untuk menyangga peluru yang akan mengenai sasaran. Contohnya seperti ini. Di sini saya sedang memegang atau mempunyai kerikil yang akan diletakkan di antara tumpuan antara karet, dan setelah itu kita tarik sehingga kita lepaskan tumpuan ini dan mengenai sasaran yang akan dituju. Nah, manfaat sendiri dari ketapel yaitu yang pertama, melatih pemikiran intelektual seorang anak. Yang kedua, melatih kefokusan seorang anak dan saat mengenai atau yang akan mengenai sasaran, seorang anak akan fokus bagaimana caranya agar peluru yang ia punya mengenai sasaran itu. Dan yang terakhir, yaitu melatih emosional. Nah, ada kalanya kita tidak bisa mengenai peluru untuk mengenai sasarannya, maka itu adalah melatih emosional anak sehingga seorang anak akan merasa tidak cukup dan tidak puas jika peluru yang ia punya tidak mengenai sasaran, dan ia juga akan terus mencoba sampai sasaran yang ia tuju terkena. Mari kita mencobanya. Pertama, siapkan kerikil dan ketapel, lalu letakkan kerikil di tempat antara dua karet, tarik ketapel dan fokuskan ke arah sasaran lalu bidik. Kali ini kita menggunakan sasaran. Caranya sama seperti tadi, dan ingat jangan lupa kita ukur agar dapat mengenai sasaran. Sekian penjelasan dari permainan tradisional ketapel. Mungkin teman-teman bisa mencobanya di tempat daerah kalian masing-masing. Dan kita lanjut ke permainan kelereng. Halo, di sini saya Ma'rifatul Nisa. Dan saya Muhammad Thomas. Di sini kita akan menjelaskan permainan tradisional yaitu kelereng. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah permainan tradisional yaitu kelereng. Permainan kelereng ini sudah ada sejak zaman ke-12 dan saat itu Prancis memainkannya dengan nama bille yang artinya sebagai bola-bola kecil. Namun jauh mundur ke belakang, ternyata keberadaan kelereng ini sudah ada pada peradaban Mesir, yaitu tepatnya pada tahun 3000 sebelum Masehi. Sebelum bermain kelereng, kita harus menyiapkan kelereng terlebih dahulu dan menyiapkan sebuah batu untuk membuat sebuah lingkaran. Kemudian kita menyusun kelereng untuk bermain kelereng. Cara bermain. Persiapkanlah gundu atau kelerengnya. Kira-kira di tengah arena bermain atau tempat yang dirasa strategis, dibuat lubang di tanah berdiameter 2 cm dan sedalam 2 cm agar gundu bisa menggelinding masuk. Jadi cara bermain kelereng yaitu dengan cara kita menghempitkan satu kelereng pada kedua jari, kemudian kita sentilkan ke sasaran. Permainan ini untuk mengisi waktu ataupun mengusir rasa bosan dan memerlukan tingkat keterampilan tertentu dan kemampuan berstrategi untuk mengumpulkan angka secepat mungkin sekaligus menghambat lawan dalam berbuat serupa. Kemudian
Kemudian manfaat dari bermain kelereng ini yaitu dapat melatih kemampuan motorik halus anak dan meningkatkan konsentrasi anak dalam bermain. Nilai luhur permainan gundu lobang, kebersamaan, keterampilan, ketangkasan, ketelitian, kesabaran, sportif. Selamat mencoba.